dari produk rusak awal itu berapa dan produk dalam proses A berapa gitu. Di situ jadi bedanya yang di tengah, rugi dari produk rusak abnormal. Kemudian yang kedua, membahas tentang produk cacat. Produk yang tidak memenuhi standar produksi tetapi masih bisa diperbaiki dengan tambahan proses produksi tertentu dan kemudian menjadi produk yang baik lagi dan dijual dengan harga reguler. Kalau yang produk rusak tadi, dia nggak bisa diperbaiki lagi dan dia kalaupun dijual pasti harganya di bawah produk aslinya, produk yang sehat. Tapi kalau produk cacat, dia masih bisa diperbaiki dan kalau udah diperbaiki, harganya akan sama dengan produk yang nggak cacat. Itu bedanya. Produk cacat disebut normal jika jumlahnya masih dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh manajemen. Sebaliknya, apabila jumlahnya di atas batas toleransi, maka terkategori abnormal. Sama kayak yang tadi. Kalau di bawah toleransi itu masuknya normal, tapi kalau di atas toleransi itu adalah abnormal. Cara mengakuisisinya juga berbeda. Ada yang dibebankan pada seluruh pekerjaan atau order, ada juga yang dibebankan pada pekerjaan atau order tertentu. Yang kalau dibebankan pada seluruh pekerjaan atau order, dibebankan pada overhead pabrik, sedangkan kalau dibebankan pada pekerjaan atau order tertentu, kos perbaikan didebit pada akun produk dalam proses. Kita lihat di jurnal yang sebelah kiri. Misalkan dia memperbaiki produk cacat, itu jurnalnya overhead pabrik kendali terhadap overhead pabrik dibebankan. Kemudian overhead pabrik dibebankan dialokasi pada persediaan barang dalam proses. Produk dalam proses terhadap overhead pabrik dibebankan. Pencatatan penggunaan bahan penolong. Jadi di situ kan mungkin dia membutuhkan bahan penolong biar bisa membetulkan tadi overhead pabrik kendali terhadap sediaan bahan. Kemudian penutupan akun overhead pabrik akhir periode adalah overhead pabrik dibebankan terhadap kendali. Jadi dibalik, tadi di awal kan kendali terhadap dibebankan, terus dibalik untuk menutup akun dibebankan terhadap kendali. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, dia itu akunnya, jurnalnya adalah produk dalam proses yang ada di debit, dan kreditnya itu adalah sediaan bahan, hutang gaji dan upah, kemudian overhead pabrik dibebankan. Dan datanya sesuai di atasnya, kan di atas kan ada data bahwa bahan bakunya 1,2, tenaga kerjanya 350, overheadnya 210.000. Nah, terus dicatat aja di bagian semuanya masuk ke kredit, dan yang bagian debit adalah produk dalam proses. Sedangkan rusaknya abnormal, produk cacat abnormal nih maksudnya, bukan produk rusak, itu adalah rugi dari produk cacat abnormal terhadap itu tadi sediaan bahan, utang gaji, overhead pabrik dibebankan. Kemudian bahan sisa, bahan baku yang merupakan sisa dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi untuk tujuan yang sama, tetapi bahan sisa ini masih dapat digunakan untuk tujuan lain atau dijual ke pihak luar perusahaan. Jadi kayak misalkan mungkin pabrik garment, kan ada kain-kain kecil, kain-kain perca, mungkin udah nggak dipakai lagi sama pabrik, tapi bisa dijual ke pengrajin kain perca, misalkan kayak gitu. Jadi kan ada bahan sisa yang sebenarnya udah nggak bisa masuk proses produksi, tapi dia bisa untuk dijual lagi. Itu maksudnya dari bahan sisa. Bahan sisa sama, bisa dibebankan pada seluruh pekerjaan atau order, bisa juga dibebankan pada pekerjaan atau order tertentu. Kalau dibebankan pada seluruh pekerjaan atau order, mengurangi saldo akun overhead pabrik kendali. Sedangkan kalau dibebankan pada pekerjaan atau order tertentu, mengurangi secara langsung saldo pada akun produk dalam proses. Itu contohnya kalau yang sebelah kiri, kas terhadap overhead pabrik kendali. Kalau yang sebelah kanan adalah kas terhadap produk dalam proses. Kemudian ada yang dimaksud dengan bahan sisa buangan. Bahan baku yang merupakan sisa dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dan tidak memiliki harga jual. Jadi kalau yang tadi bahan sisa kan masih bisa dijual lagi, tapi kalau bahan sisa buangan sudah benar-benar nggak bisa nggak bisa dijual lagi. Mungkin contohnya kayak limbah kan nggak bisa lagi dijual kemana-mana, itu malah jadi dia
istilahnya nggak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Perusahaan tidak mendapatkan kas dari bahan sisa buangan ini. Sebaliknya, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membuang bahan sisa ini. Jadi kayak misalkan limbah, dia malah justru butuh biaya untuk membereskan limbah ini, istilahnya kayak gitu. Itu adalah jurnalnya. Kalau misalkan dibebankan pada seluruh pekerjaan adalah overhead pabrik kendali terhadap utang dagang. Kemudian tergantung, sekali lagi tergantung pada case, apakah dia memang menggunakan utang ataukah justru dia menggunakan cash kayak gitu. Dibebankan pada pekerjaan tertentu, produk dalam proses terhadap utang dagang, atau misalkan kalau memang pakai cash ya cash kayak gitu. Nah, oke, terima kasih. Itu yang saya ya yang bisa saya jelaskan untuk materi hari ini. Rada bingungnya di sebelah mana. Yang bagian mana gitu yang membuat bingung. Apa yang perlu saya jelaskan lagi? Oh ya, kalau memang sekarang mungkin masih belum ada pertanyaan, gak apa-apa, nanti mungkin akan saya jelaskan di TTM kayak gitu. Ini gampang. Mungkin yang agak sedikit bikin bingung itu yang bagian kegiatan belajar ketiga. Itu cuma di kegiatan belajar ketiga itu cuma menjelaskan tentang gimana cara mencatatnya saja, gimana cara menjurnalkannya saja. Udah itu aja, intinya tentang hal itu. Oke. Atau mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau memang nggak ada ya nggak masalah. Ini kenapa ini? Tuh kan kita hanya memakan waktu 1 jam kurang lebih. Ini gimana? Iya cepet karena memang tidak sebenarnya nggak seberapa susah. Jadi jangan lanjut lagi, nanti malah ini jadi memang saya ini aja, nanti tolong dipahami aja dulu tentang semuanya, terus nanti kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan di TTM dulu. Kalau kita nanti terlalu kecepatan, saya takutnya malah nggak efektif, jadi biarkan dulu, saya minta tolong dipahami gitu semuanya ya. Nanti takutnya malah tambah bingung, karena saya yakin sebenarnya yang materi yang modul kegiatan belajar ketiga ini cukup agak bikin sulit untuk dipahami gitu. Oh iya, silahkan kalau memang mau request. Oh iya, silahkan kalau memang ternyata sekarang mungkin ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, terus nanti mau tanya lewat messenger, silahkan gitu. Setelah baca-baca mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya kalau memang mungkin sudah nggak ada pertanyaan, saya
absen aja.